Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Diana Wali. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga khususnya saya pribadi dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena atas berkat perjuangan beliau sehingga kita bisa menghirup indahnya udara Islam hingga saat ini. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah ilmu kalam yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Ali Madihia SPD MPD. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau karena telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat memahami dengan baik terkait dengan judul tugas saya. Adapun tugas yang akan saya sampaikan pada video ini adalah terkait dengan Khawarij. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu 1. Terkait dengan sejarah Khawarij, 2. Terkait dengan paham Khawarij. Namun sebelum saya menjelaskan terkait dengan kedua poin ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Khawarij. Nah, Khawarij itu sendiri adalah aliran atau sekte ekstrim dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana kelompok ini lebih memilih keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa tidak puas dengan keputusan arbitrase atau tahkim, padahal awalnya mereka adalah pendukung Sayyidina Ali. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sejarah Khawarij, di mana furqah atau kelompok pertama kali Khawarij muncul dalam sejarah Islam pada tahun 657 Masehi atau 37 Hijriah setelah pertempuran Siffin. Embrio atau akar pemikiran Khawarij itu sendiri sudah ada pada zaman Rasulullah di tahun 8 Hijriah ketika seseorang bernama Dzulkhuwaisirah memprotes pembagian rampasan perang Hunain secara tidak adil menurutnya. Peristiwa kuncinya terletak pada pertempuran Siffin, di mana setelah konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian berujung pada tahkim, banyak para pendukung Sayyidina Ali memilih keluar dan berkumpul di Harurah dekat Kufah. Kemudian mereka menuduh Sayyidina Ali, Muawiyah dan para mediator lainnya sebagai kafir. Setelah peristiwa ini terjadilah konflik antara Sayyidina Ali dan kelompok Khawarij, di mana kelompok Khawarij mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali berhasil mengalahkan mereka di pertempuran Harurah pada tahun 658 Masehi. 3 tahun kemudian setelah pertempuran di Harurah, tepatnya pada tahun 661 Masehi, Sayyidina Ali berhasil dibunuh oleh seorang dari anggota Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Ia melakukan aksinya karena balas dendam karena kalah dalam pertempuran Harurah. Kelompok Khawarij itu sendiri terbagi atas 3 sekte, yaitu sekte yang pertama adalah sekte Al-Muhakkimah atau generasi pertama yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Wahab Al-Rashidi atau yang dikenal dengan Al-Rashidi. Ia diangkat sebagai pemimpin pertama Khawarij di pertemuan di Harurah. Dia juga yang kemudian memimpin mereka dalam pertempuran Nahrawan. Sekte yang kedua adalah sekte Al-Azariqah atau kelompok radikal, di mana pemimpin utama mereka dikenal yang paling radikal dan yang paling ekstrim, dan dia bernama Nafi bin Al-Azraq bin Qais Al-Hanafi, di mana dia juga merupakan salah satu tokoh sentral yang memisahkan diri dari kelompok Khawarij utama untuk membentuk faksi yang lebih keras. Ia memimpin kelompoknya di wilayah Basrah sebelum akhirnya ia meninggal di medan pertempuran. Setelah kematian Nafi, kepemimpinan beralih kepada seseorang yang bernama Qais bin Al-Fuja'ah, di mana ia dikenal sebagai orator yang tangguh dan juga seorang penyair. Serta ia juga memimpin kelompoknya dalam berbagai macam konfrontasi untuk melawan pemerintahan dinasti Umayyah selama bertahun-tahun. Sekte yang ketiga adalah sekte Al-Ibadiyah atau sekte yang masih bertahan hingga kini,
Pemimpin utama sekte ini adalah Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi. Meskipun Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi yang membangun kelompok ini pada tahun 686 Masehi, namun Jabir bin Zaid al-Azdi yang dianggap sebagai telok atau imam pertama yang meletakkan fondasi keagamaan. Sementara Abu Ubaidah Muslim bin Abi Karimah yang mengembangkannya. Sekte ini berkembang pesat di Basrah, Yaman, dan Afrika Utara, serta kini menjadi mazhab mayoritas di Oman. Karakteristik mereka dikenal sebagai kelompok Khawarij yang paling moderat dibandingkan dengan yang lainnya. Kita masuk kepada pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu paham Khawarij. Paham dan pemikiran Khawarij yang menjadi ciri khas mereka adalah sebagai berikut. 1. Mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar, di mana kaum Khawarij berpendapat bahwa seseorang melakukan dosa besar, dia adalah kafir dan dia akan kekal di neraka. Kedua, mereka tidak mau mengikuti perintah pemimpin yang sah. Dalam hal ini, mereka lebih memilih memberontak. Kaum Khawarij berpendapat untuk keluar dari para pemimpin kaum muslimin hanya karena sebab-sebab yang sepele, sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai-sampai mereka tega menumpahkan darah, melakukan perampokan di jalanan, mengambil hak-hak kaum muslimin, dan melumpuhkan atau melemahkan persatuan umat Islam. Yang ketiga, mereka sangat ekstrim dalam beragama dan mudah mengkafirkan sesama muslim yang tidak sejalan dengan mereka. Pemikiran kaum Khawarij ini berpusat pada sikap ekstrim mereka dalam beragama yang ditandai dengan mudahnya mereka mengkafirkan sesama kaum muslimin yang melakukan dosa besar maupun berbeda pandangan dengan mereka, memberontak pada pemimpin yang sah atau imamah, dan menafsirkan Al-Quran secara kaku dan tekstual. Kesimpulannya, Khawarij adalah sekte atau aliran ekstrim dalam sejarah Islam pada saat pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana mereka memilih keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa tidak puas dengan keputusan arbitrase atau tahkim, padahal mereka adalah pendukung Sayyidina Ali. Kelompok Khawarij ini pertama kali dipimpin oleh Abdullah bin Wahab al-Rashidi atau yang dikenal dengan Ar-Rashidi. Paham dan pemikiran Khawarij itu adalah antara lain sebagai berikut. 1. Mudah mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar dan tidak sejalan dengan mereka. Kedua, mereka enggan mengikuti perintah para pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Dalam hal ini mereka lebih memilih memberontak. Yang ketiga, mereka menafsirkan Al-Quran secara kaku dan tekstual. Manfaat dalam mempelajari terkait dengan Khawarij ini adalah agar kita dapat memahami akar radikalisme dan ekstremisme. Kedua, agar kita dapat mengenali tanda-tanda penyimpangan akidah. Ketiga, agar kita dapat belajar terkait dengan toleransi dan moderasi. Keempat, agar kita dapat mengantisipasi Khawarij modern. Yang kelima, agar kita dapat memahami sejarah politik Islam. Dan yang keenam, agar kita dapat menghindari fanatisme, kesukuan, dan kelompok. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.